Bismillahirrahmanirrahim. Ma min dzanbin ajdara ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata. Diulangi. Ma min dzanbin ajdara ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirati min qati'atir rahmi wal khiyanati wal kadhibi. Min qati'atir rahmi wal khiyanati wal kadhibi. Wa inna ajalat ta'ati thawaban lasilatur rahmi. Wa inna ajalat ta'ati thawaban lasilatur rahmi. Hatta anna ahlal baiti la yakununa fajaratan fatanmuwa amwaluhum wa yakthura adaduhum idza tawasalu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan tentang sebagian dosa yang siksaannya itu dari Allah. Di dunia saja sudah Allah tampakkan, sudah Allah berikan. Dan itu pun nanti di akhirat masih ada siksaan dari Allah. Dan juga ini hadis, salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahmi. Di sini dijelaskan bahwa tidak ada satupun dosa yang lebih pantas Allah segerakan siksaannya di dunia ini. Tidak ada lagi dosa yang lebih pantas Allah segerakan siksaannya di dunia ini. Dan itu pun Allah simpankan nanti siksanya untuk di akhirat. Itu pun Allah tabungkan nanti siksaannya di akhirat. Apa aja? Satu, memutus silaturahmi. Dua, berkhianat. Tiga, berbohong. Jadi di sini ketahuan memutus silaturahmi, khianat, berbohong adalah dosa-dosa yang siksaannya ini dari Allah akan Allah berikan sejak di dunia ini. Dan juga nanti di akhirat akan Allah simpankan juga siksaan nanti yang akan diberikan di akhirat. Ini tiga dosa yang harus kita hindari. Karena dengan memutus silaturahmi, orang dia sama dengan memutus keberkahan hidupnya. Memutus tali persaudaraan berarti memutus saudara, berarti memutus pintu rezeki, memutus atau menutup pintu kebaikan dengan memutus silaturahmi. Dengan khianat, jelas orang yang berkhianat ke orang lain, baik kepada satu orang atau bahkan kepada banyak orang, pasti orang yang dikhianati itu dia akan merasa nggak enak, akan merasa terganggu, akan merasa terzalim. Loh, bagaimana kalau orang yang dikhianati itu terus berdoa kepada Allah? Ya Allah, aku dizalimi oleh si fulan. Aku dikhianati oleh si fulan. Dia telah zalim kepadaku. Aku minta kepadamu ya Allah, orang yang mengkhianati aku ini, orang yang menzalimi aku ini, aku minta dia supaya begini. Sedangkan di hadis lain disebutkan bahwa salah satu doa orang yang doanya itu akan langsung dijabah oleh Allah, salah satu doa yang doanya itu akan langsung dijabah oleh Allah, salah satunya adalah du'aul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jelas di saat ada seseorang berkhianat kepada orang lain, maka orang itu sudah menzalimi orang yang ia khianati. Nah, ini termasuk hal yang harus kita jaga, jangan sampai kita lakukan. Yang ketiga, berbohong. Yang ketiga apa? Berbohong. Pertama tadi memutus silaturahmi, kedua berkhianat kepada orang lain, yang ketiga berbohong.
Karena bohong itu, orang kalau sekali sudah berbohong, maka untuk menutupi kebohongannya, biasanya dia harus berbohong kembali. Orang kalau sekali sudah berbohong, maka untuk menutupi kebohongannya ini, dia harus berbohong lagi. Nanti ketahuan bohongnya, maka dia harus berbohong. Terus, bohong itu tidak akan ada henti. Bohong itu tidak akan ada henti. 3 dosa ini, sekali lagi adalah dosa yang siksaan atau balasan dari Allah ini. Balasan dari Allah itu akan Allah segerakan di dunia. Dan juga nanti di akhirat tetap Allah simpankan siksaan untuk orang yang melakukan 3 dosa ini. Kemudian di hadis ini pun Nabi SAW menjelaskan ada satu amalan yang ini pahalanya akan Allah segerakan. Akan Allah segerakan. Apa? Silaturahmi. Silaturahmi. Menyambung tali kasih sayang. Menyambung persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan. Menyambung tali kasih sayang. Bahkan orang yang mau bersilaturahmi ini, hatta an ahlal baiti la yakununa fajaratan. Bahkan sampai kalau misalnya ada di satu rumah yang isi rumah itu, penduduk rumah itu semuanya adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah, tapi mereka suka dan mau bersilaturahmi, maka fatanmu'a amwaluhum, hartanya akan berkembang, hartanya akan bertambah dengan berkahnya silaturahmi. Hartanya akan bertambah, wa yaktsuru adaduhum, dan keluarga itu juga anggota keluarganya akan bertambah. Bukan, enggak mesti bertambah anak, enggak mesti bertambah saudara yang berhubungan dengan nasab. Karena dengan berkahnya silaturahmi, orang mau bersilaturahmi, kadang yang tadinya hanya teman menjadi teman yang lebih dekat lagi, bahkan lebih dekat daripada saudara. Walaupun sekali lagi di satu rumah, isi rumah itu adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, tapi dengan berkahnya silaturahmi, maka hartanya akan bertambah, anggota keluarganya juga, saudaranya juga akan bertambah, dan hartanya akan bertambah, dan anggota keluarganya juga akan bertambah. Bahkan kalau kita lihat ada satu hadis lain, di hadis lain Nabi SAW yang menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsha'a fi atharihi, dan dipanjangkan usianya, rizkinya luas, usianya panjang, fayasir rahimah, maka dia hendaknya untuk bersilaturahmi. Jadi sekali dikatakan itu, kalau sama ajangan-ajangan Sunda, sama ustad-ustad, itu kan sing sajal mah anu hoyong panjang umur, subur lebur, loba dulur. Panjang umur, usianya panjang, subur lembur. Ya, subur lembur maksudnya banyak rezekinya, luas rezekinya. Loba dulur, banyak saudara. Maka itu dia harus mau bersilaturahmi. Untuk zaman sekarang, dengan adanya fasilitas teknologi, adanya handphone, sangat mudah kita untuk bersilaturahmi. Sangat mudah kita untuk terus menyambungkan tali kasih sayang, tali persaudaraan. Silaturahmi itu nggak mesti kita harus berkunjung, nggak mesti kita harus datang ke rumah orang lain. Apa yang silaturahmi ke Fajar? Nggak mesti harus datang ke rumah Fajar, ke sana ke Merauke. Apa yang nyambung silaturahmi ke bapaknya Fajar yang ada di Merauke? Nggak mesti harus ke sana. Walaupun ya mungkin dengan datang ke sana lebih utama. Tapi kalau hanya untuk ingin menyambungkan silaturahmi, ingin menyambungkan tali persaudaraan, untuk zaman sekarang sudah dimudahkan dengan adanya fasilitas teknologi. Telepon apa handphone? Nggak cukup dengar suara aja, pakai video call, bisa dilihat juga orangnya. Di saat kita ngomong dia senyum, atau dia cuma senyum pura-pura, kan kelihatan di saat video call. Untuk silaturahmi zaman sekarang dengan fasilitas yang ada, kita dipermudah. Dan sekali lagi,
Di saat kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, diantaranya adalah dengan memperbanyak silaturahmi, menyambungkan tali persaudaraan, menyambungkan tali kasih sayang. Dan yang harus kita ingat, di awal hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ada 3 dosa yang itu siksaannya dari Allah, akan Allah segerakan di dunia, dan nanti di akhirat pun akan Allah berikan siksaannya, yaitu 1. Memutus tali silaturahmi, 2. Berkhianat kepada orang lain, karena khianat adalah zalim. Yang ketiga, berbohong kepada orang lain juga itu termasuk sesuatu atau pekerjaan yang zalim.